Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuanda Fajar dengan NIM 2203041187. Di video kali ini saya ada tugas dari pengantar manajemen menjelaskan tentang konsep dasar manajemen bisnis. Konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkai tujuan tertentu, mengimplementasi serta pengendalian dan pengawasan. Jenis-jenis organisasi: organisasi profit, organisasi non-profit atau disebut nirlaba, sumber daya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dan dalam jangka panjang. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi relatif, kegiatan bisnis yang melakukan strategi relatif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Strategi proaktif, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terganggu. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat, terrekomendasi hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik, dan etika manajemen perusahaan. Manajemen strategis dan perkiraan bisnis. Apa itu manajemen strategis? Proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen strategis. Yang pertama, analisis lingkungan, internal dan eksternal. Yang kedua, perumusan strategi. Dan yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, evaluasi dan kontrol. Alat dalam manajemen strategis: analisis SWOT, analisis pastel, portrait fifth forces, blends secron card. Manajemen strategis dan perkiraan bisnis adalah alat penting untuk bertahan dan berkembang. Perlu kombinasi data, analisis, dan eksekusi yang disiplin. Selanjutnya, dasar-dasar perencanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan menurut George R. Terry,
fokus pada fakta dan asumsi masa depan. Tujuan perencanaan memberikan arah organisasi, mengurangi ketidakpastian, menjadi dasar evaluasi, koordinasi kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya. Jenis-jenis perencanaan yang pertama strategis, jangka panjang, fokus pada visi dan misi. Dan yang kedua taktis, jangka menengah untuk mendukung strategi. Dan yang ketiga operasional, jangka pendek aktivitas rutin. Prinsip perencanaan efektif, yang pertama spesifik dan terukur. Dan yang kedua realistis dan fleksibel. Dan yang ketiga koordinasi. Dan yang keempat berorientasi pada hasil. Hambatan perencanaan, yang pertama kurangnya data akurat, kedua lingkungan tidak pasti, resistensi terhadap perubahan, dan keempat tujuan tidak jelas, dan kelima sumber daya terbatas. Selanjutnya pengambilan keputusan. Selanjutnya komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide atau perasaan dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi pemahaman bersama. Hubungan komunikasi dengan kepemimpinan. Komunikasi adalah alat utama kepemimpinan, di mana sebagai pemimpin yang baik harus mampu menyampaikan visi, mendengarkan tim, dan membangun kepercayaan. Kepemimpinan tanpa komunikasi tidak akan efektif. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan menurunnya motivasi tim. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama verbal, komunikasi secara lisan dan tidak tulisan. Dan yang kedua nonverbal, komunikasi secara gestur, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Dan yang ketiga formal, proses pertukaran informasi yang dilakukan secara resmi, yaitu mengikuti struktur, aturan dan prosedur yang ditetapkan lembaga. Dan yang keempat informal, komunikasi yang dilakukan secara tidak kaku, bersifat fleksibel dan mendukung terciptanya suasana dinamis dan dalam lembaga atau organisasi. Kualifikasi yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, watak dan kepribadian yang terpuji. Yang kedua, menghargai bawahan. Yang ketiga, sadar dan paham kondisi lingkungan. Dan keempat, inteligensi yang tinggi. Yang kelima, sikap terbuka dan lugas. Hanya itu hasil video saya tentang pengantar manajemen. Salah dan jangkau, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.